Selamat datang kembali di channel Bar71. Saya akan mengulas cerita film India lagi, berjudul TJ I Love You. TJ I Love You adalah sebuah film romantis yang dirilis tahun 2018. Disutradarai oleh Akarunakaran, dan dibintangi, Saidaram Teja sebagai Teja, dan Anupama Parameswaran sebagai Nandini. Film ini mengisahkan tentang perjalanan cinta anak yatim piatu, mantan napi, dengan gadis kaya dari London. Cinta yang hampir terpisah, namun karena sebuah pena, akhirnya mereka disatukan. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita mengulasnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah mobil yang mogok dan seorang wanita keluar dari mobil itu. Dia terlihat kebingungan karena dia berada di daerah yang tidak dia kenali dan sudah malam hari. Wanita itu adalah Laksmi. Laksmi sedang menelpon suaminya untuk meminta bantuan. Untunglah lewat seorang anak dengan sepeda. Anak tersebut adalah Teja. Laksmi menghentikan Teja dan meminta tolong agar Teja mengantarnya ke stasiun kereta api. Teja kemudian mengantar wanita itu, dia mengambil jalan pintas agar mereka cepat sampai. Dalam perjalanan Laksmi bertanya tentang Teja dan keluarganya. Dari percakapan mereka, diketahui Teja adalah anak yatim piatu. Orang tuanya meninggal karena sebuah kecelakaan. Teja tinggal bersama pamannya Krishna Murti dan bibinya, serta paman-paman dan bibi-bibinya yang lain, juga beberapa orang sepupunya. Mereka semua menyayangi Teja. Perjalanan mereka dihalangi dua orang berandalan. Kedua berandalan itu mengejar Teja dan Laksmi, mereka berusaha untuk menangkap dan memperkosa Laksmi. Karena panik, Teja mengambil batu besar dan membenturkan dengan keras ke kepala salah seorang dari pria itu, dia tewas seketika. Teja kemudian menyuruh Laksmi untuk pergi. Dia kemudian berusaha melemparkan batu itu pada pria yang lain, pria itu ketakutan dan berlari pergi. Sementara itu Laksmi bisa mencapai stasiun dan menaiki kereta api untuk pulang. Teja duduk di samping pria yang sudah mati itu, tanpa dapat berbuat apa-apa. Besoknya keluarga Teja dan warga desa menjadi gempar, mengetahui Teja telah membunuh seseorang. Laksmi sedang menangis sedih karena mengingat Teja, anak yang telah menyelamatkan dirinya. Tetapi karena dia akan berangkat ke London, suaminya marah-marah dan melarang dia menemui Teja. Laksmi merasa bertanggung jawab atas apa yang dialami Teja, karena jika dia tidak bersaksi Teja akan masuk penjara. Laksmi kemudian memberikan cek dan meminta suaminya untuk memberikan kepada keluarga Teja. Suaminya kemudian berjanji akan memberikan cek itu, Laksmi kemudian berangkat ke London. Dalam persidangan, karena tidak ada saksi, Teja dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Semua keluarganya sangat terpukul karena keputusan itu. Dengan derayan air mata mereka melepaskan Teja untuk diantar ke penjara anak-anak. Beberapa tahun kemudian, di sebuah kampus di kota Hyderabad, terlihat seorang pria tampan sedang berdisko. Dari teriakan orang-orang diketahui dia adalah Teja. Pihak kampus memberikan selamat kepada Teja. Seorang dosen meminta agar Teja dan teman-temannya mau memeriahkan acara hari asrama di kampus itu. Tetapi karena Teja akan pulang kampung untuk merayakan ulang tahunnya, dia pastikan tidak bisa hadir. Saudara-saudara sepupunya datang dan menguatkan alasan itu, rupanya mereka satu kampus. Terlihat situasi di desa Teja, dia disambut keluarganya penuh cinta. Keluarga besar Teja datang dan ikut merayakan ulang tahun Teja. Terlihat mereka semua mengantri untuk memberikan hadiah ulang tahun untuk Teja. Paman Teja memberikan hadiah motor untuknya. Teja sedang mengendarai motor barunya, dan terlihat ada yang cemburu karena itu. Keluarga besar Teja, paman-paman dan bibi-bibinya serta sepupu-sepupunya terlihat sangat kompak dan penuh kasih sayang. Sepupu Teja, Sweta, akan menikah, terlihat semua keluarga berbahagia, kecuali pengantin wanitanya. Teja dapat membaca situasi itu, dan Teja mencurigai seorang pria yang hadir situ, sebagai penyebab kesedihan saudara perempuan Teja. Tepat jam 2 malam, saat semua orang sedang tertidur, 3 pria dan 1 orang wanita meninggalkan rumah itu. Pagi harinya saat semua terbangun, diketahui pengantin wanita telah melarikan diri. Ayah dari pengantin wanita yang juga adalah salah satu dari paman Teja, sambil menangis melaporkan hal itu pada Krishna Murti paman Teja yang paling sulung. Seisi rumah menjadi gempar karena itu. Dari laporan ayah Sweta diketahui Teja terlibat dalam hal itu. Dia yang melarikan mereka, menikahkan mereka di kuil dan melarikan Sweta dan kekasihnya. Dalam situasi tegang itu Teja datang. Teja bilang kepada pamannya bahwa mereka sedang jatuh cinta. Pamannya marah, dia bilang semestinya Teja harus memberikan pengertian kepada Sweta bukan menikahkan mereka. Ayah Sweta merespons dan bilang kamu pernah di penjara dan mempermalukan kami. Sekarang kamu merusak pernikahan dan merusak wibawa kami. Kalimat itu membuat paman Teja Krishna Murti dan istrinya terdiam, Teja juga demikian. Ayah dari pengantin pria marah-marah dan menghina Krishna Murti paman Teja. Teja menjadi marah, memegang kerak baju pria itu dan mendorongnya sampai jatuh.
Paman Teja, ayah dari Sweta menjadi marah dan pergi meninggalkan rumah itu, meninggalkan saudara laki-lakinya Krisnamurti. Krisnamurti menjadi marah, karena Teja telah merusak keharmonisan keluarga besar mereka yang selama 50 tahun ini baik-baik saja. Karena itu Teja diusir dan tidak boleh kembali ke rumah itu. Semua orang menangis atas keputusan Krisnamurti. Walau dengan sedih, Teja melangkah keluar dari pelataran rumah pamannya. Teja melamun di depan kampusnya, mengingat kejadian yang dia alami. Setelah 1 tahun, terlihat Teja akan naik kereta api, sambil bicara dengan temannya di telepon. Saat sedang bicara, Teja melihat ada sepasang mata yang menatapnya. Teja berusaha melihat siapa yang punya mata dan bibir yang indah itu. Pandangannya dihalangi seorang pria, Teja menyuruh pria itu duduk. Ternyata mata dan bibir itu milik seorang gadis cantik, dia adalah Nandini. Teja menjadi terpesona. Teja menjadi salah tingkah karena mata cantik itu terus menatapnya. Teja bergumam, oh tidak. Mengapa dia terus menatapku? Teja bilang, hei, semua orang menatap kita. Jangan melihat seperti itu. Tetapi mata gadis itu terus menatapnya tidak berkedip sedikit pun. Teja makin salah tingkah. Saat kereta api berhenti, wanita itu memberikan isyarat kepada kakek di sebelahnya. Mereka berdua mengenakan kacamata, memegang tongkat, dan berjalan keluar, rupanya mereka buta. Teja menatap mereka pergi, seakan tidak percaya. Dia berkata, cinta pertamaku adalah cinta buta, sambil mengelus dadanya. Sementara itu di luar, terlihat wanita itu melepas kacamata, dan bernyanyi senang, karena sudah berhasil mengerjai Teja. Rupanya dia tidak buta. Di Hyderabad Teja tinggal dengan pamannya seorang musisi, yang memiliki band Crazy Boys. Pamannya sedang bercakap-cakap dengan bibinya, rupanya saat diusir oleh pamannya Krisnamurti, Teja tinggal dengan pamannya itu. Teman-teman Teja menelpon beberapa kali, menanyakan kabar Teja, tapi pamannya memutuskan teleponnya. Sambil mengomel, Teja datang dan bilang, dia memiliki banyak penggemar, karena itu dia ditelepon banyak orang, dia bercanda sebentar dengan paman dan bibinya, setelah itu Teja pergi menemui sepupunya Aisu, dan teman temanya. Teja bertanya, mengapa mereka belum ke kampus? Seorang teman Aisu bilang, adikmu sedang kesal karena dia dikerjai seorang senior dan disuruh menghisap rokok. Teja malah tertawa. Teman Aisu marah-marah, Aisu kemudian menunjukkan sejumlah uang, barulah Teja pura-pura simpati. Dia mengambil uang itu. Akhirnya Teja berjanji untuk balas mengerjai senior sepupunya itu. Terlihat Teja dan teman-temannya di stasiun kereta api. Agar tidak dikenali, Teja menyamar dan teman-temannya memakai pakaian polisi, sedangkan seorang temannya yang lain ditugaskan mengambil video. Tiba-tiba muncul Nandini. Teja sangat terkejut karena gadis cantik yang membuat hatinya bergetar itu, ternyata tidak buta. Teja sadar, gadis itu telah menipunya. Teja meminta foto gadis yang telah mengerjai Aisu, temannya salah mengerti dia mengambil foto Nandini dan diberikan kepada Teja. Teja melihat foto itu dan dia mengira, gadis itu yang menjadi sasaran mereka. Teja terkejut, tetapi karena menyangka Nandini adalah orang yang harus dikerjai, dia dan teman-temannya menghampiri Nandini. Teja mengancam Nandini dengan pisau dan menyuruh Nandini untuk merokok. Temannya tak lupa merekam apa yang terjadi. Nandini berusaha menolak, tetapi karena takut ancaman Teja, akhirnya dia mengambil rokok. Tidak diduga, Nandini malah membuat bulatan menarik dari asap rokok yang dia hisap. Mereka semua jadi terkejut karena itu. Mereka terheran-heran menatap Nandini. Teja menyuruh Nandini pergi, tetapi Teja terkejut karena Nandini mengedipkan matanya sebelum pergi. Adik sepupunya terlihat senang karena Teja telah membalas dendamnya. Tetapi dia menjadi marah, karena wanita di video rekaman itu gadis lain, bukan seniornya di kampus, dia marah-marah dan pergi. Saat mereka sedang berdebat di meja makan, pamannya datang dan menegur. Melihat video itu, pamannya bilang itu anak komisaris polisi. Teja menjadi terkejut. Pamannya mengedipkan mata ke Aisu, mereka mengerjai Teja. Nandini terlihat sedang selfie. Dia dipanggil pengacara dan disidang karena hampir menabrak seorang kakek dan anjingnya. Karena kesalahan Nandini, dia dijatuhi denda Rp2.000 dan hukuman melayani di panti jompo selama 15 hari, karena menyakiti orang jompo. Serta melayani di tempat perawatan hewan selama 15 hari, karena menyakiti anak anjing. Terlihat Nandini sedang memandikan seekor anjing. Waktu yang sama Teja dan Aisu tiba juga di situ, membawa anjing mereka untuk diperiksa kesehatannya. Seorang perawat menegur Nandini karena kerjanya lambat, padahal masih 10 ekor anjing yang harus dimandikan dan disikat giginya. Nandini terlihat memprotes, saat sedang berdebat dengan perawat, Nandini melihat Teja.
Teja dan Aisu juga melihat Nandini. Nandini berjalan menghampiri mereka. Teja terlihat takut, Teja akan pergi, tetapi tangannya ditarik sepupunya. Aisu menemui Nandini, dan terlihat seolah-olah sedang memohon agar mengampuni Teja, padahal, dia sedang meminta agar Nandini dapat mengerjai Teja, untuk membalas Teja yang sering mengerjai dia. Nandini setuju. Nandini datang menemui Teja. Teja terlihat khawatir. Dia berdiri untuk menghindar dengan pura-pura menelpon. Nandini tidak kalah strategi, dia berpura-pura menelpon ayahnya komisaris polisi dan minta segera datang, jangan sampai Teja kabur. Melihat itu dengan gugup Teja mendekati Nandini dan menyapa. Teja meminta maaf, tetapi Nandini pura-pura marah. Teja menyadari bahwa adik sepupunya mengerjai dia. Yes! Akhirnya dia mengalah dan katakan dia akan melakukan apa saja untuk Nandini. Nandini terlihat senang. Dia berhasil mendapatkan orang untuk menggantikan hukumannya. Dengan sedikit merayu, Nandini bilang, apakah kamu mau menjadi pacar saya, dan melakukan semua yang saya mau selama 15 hari? Teja mengiyakan, dan aktivitas pacar 15 hari dimulai. Nandini mengajak Teja ke panti jompo. Nandini menyuruh Teja memijat orang tua jompo yang ada di sana, menggantikan tugas Nandini. Selanjutnya mereka pergi juga ke tempat perawatan hewan dan Teja menggantikan tugas Nandini memandikan hewan-hewan di sana. Pagi hari di panti jompo dan sore hari di tempat pemeliharaan hewan. Teja hanya meringis karena itu. Situasi itu sampai terbawa dalam mimpi Teja. Bibinya menjadi kasihan atas apa yang Teja alami. Akhirnya bibi Teja membuka rahasia bahwa Nandini bukan anak komisaris. Teja terkejut, tapi menjadi senang karena itu. Nandini datang dan akan memerintah Teja lagi, tetapi Teja marah dan pura-pura akan memukul Nandini. Merasa rahasia terbongkar, Nandini mengingatkan Teja bahwa dia pernah menandatangani sesuatu. Ternyata Teja telah menandatangani beberapa lembar kertas kosong, dan Nandini telah mencetak sebuah surat perjanjian hutang, dan Teja harus membayarnya. Akhirnya Teja mengalah, dan mau melakukan apa yang Nandini inginkan. Nandini menyampaikan sejumlah syarat, dan berjalan pergi sambil diikuti Teja. Di lampu merah, seorang anak sedang menjual pena, dan pena itu bisa merekam suara. Dia katakan, pena ini bisa dipakai untuk menyatakan cita sepasang kekasih. I love you. I love you. Nandini tertarik untuk membeli pena itu, dan dia bilang, jika dia tertarik pada seseorang pena itu akan digunakan. Teja melarang karena dia mulai menyukai Nandini, tetapi Nandini tetap membelinya. Nandini pergi untuk mencari seseorang bernama pelatih Mervy, tapi sayang pelatih Mervy sedang pergi ke luar negeri. Sepertinya ada hal penting, dan Nandini terlihat kecewa karena tidak bertemu dengan pelatih Mervy. Terlihat beberapa orang berwajah garang, sedang memperhatikan Nandini. Mereka memanggil Nandini, namun Nandini berlari ke arah Teja dan menyuruh Teja agar cepat pergi. Terjadi kejar-kejaran. Teja membawa Nandini ke sebuah tempat sepi dan menunggu orang-orang yang mengejar mereka di situ. Teja bertanya siapa orang-orang yang mengejar mereka. Nandini bilang, dia lari dari desa karena dipaksa kawin, dan mereka datang untuk menjemputnya. Teja memanggil mereka untuk datang mengambil Nandini. Nandini memohon agar Teja menyelamatkan dia, dan Nandini berjanji akan melakukan apa saja untuk Teja. Teja kemudian mengeluarkan beberapa lembar kertas untuk Nandini tanda tangan. Dengan Nandini menandatangani kertas-kertas itu, Teja akan terbebas dari surat hutang palsu yang Nandini buat. Karena takut, terpaksa Nandini tanda tangan di lembar kertas kosong itu. Teja kemudian menghajar orang-orang itu, dan pergi meninggalkan mereka. Ya, baby. Apa girl? Terlihat ayah Nandini dengan pria yang mengejar Nandini. Ternyata Nandini bukan orang desa, tetapi anak orang kaya. Pria itu meminta maaf karena tidak bisa membawa Nandini. Ayah Nandini marah-marah karena pria itu sudah dibayar 10 lah, tetapi tidak berhasil membawa Nandini. Karena marah pria itu diturunkan di tengah jalan. Dalam perjalanan ayah Nandini mengingat kenangan terakhir dengan Laksmi ibu Nandini. Laksmi marah-marah karena dia baru mengetahui bahwa 15 tahun lalu, dia menyuruh suaminya memberikan uang untuk keluarga Teja, agar mereka menyewa pengacara. Ternyata suaminya tidak memberikan uang itu kepada keluarga Teja, tetapi dipakai membeli sejumlah properti atas nama Nandini. Dia berbohong bahwa sudah menyerahkan uang itu kepada keluarga Teja. Karena rasa bersalah itu, Laksmi yang sedang sakit pingsan seketika. Nandini ditelepon ayahnya untuk datang ke rumah sakit. Saat bertemu ibunya, Laksmi bilang, ayahmu telah menipu ibu. Laksmi menceritakan semua kejadian yang dia alami saat di India. Laksmi meminta Nandini ke India untuk bertemu anak yang telah menyelamatkan dirinya, meminta maaf dan katakan ibunya tidak pernah melupakan dia. Selesai menyampaikan pesannya, Laksmi menghembuskan nafas terakhirnya.
Nandini sampaikan kepada ayahnya akan pergi ke India untuk mencari anak yang telah menyelamatkan ibunya. Dia juga bilang akan mengembalikan properti yang dibeli ayahnya atas nama dirinya menggunakan uang hak anak itu. Ayahnya marah-marah dan melarang Nandini ke India, tetapi Nandini akhirnya datang juga ke India. Karena itu ayah Nandini menyewa orang untuk membawa Nandini pulang. Sebenarnya ayah Nandini hanya tidak rela kehilangan properti yang sudah dia beli. Terlihat Nandini pergi ke kampus Teja, dia berencana untuk menyatakan cintanya kepada Teja hari ini. Dia meminta izin dosen untuk bertemu Teja, tetapi karena ada ujian, dosen tidak mengizinkannya. Nandini menulis surat cinta untuk Teja. Sayangnya sebelum surat cinta diberikan, Teja sudah selesai ujian dan keluar. Tetapi karena ruangan ujian Teja berbeda dengan ruangan ujian yang Nandini datangi, mereka tidak bertemu. Selesai menulis, Nandini berikan surat itu kepada dosen. Dosen itu malah marah-marah dan merobeknya. Nandini hampir menangis karena itu. Saat Nandini akan pulang, dia melihat Teja. Nandini memanggil dan mengejar, tetapi Teja tidak mendengarnya. Nandini terus mengejar sambil memanggil-manggil nama Teja. Terjadi kecelakaan, Nandini ditabrak sebuah mobil. Teach! Teman Teja melihat kecelakaan itu dan membawa Nandini ke rumah sakit. Teja datang ke rumah sakit dengan sangat khawatir dan hampir menangis karena Nandini sangat dia cintai. Dia menjadi lega setelah melihat Nandini baik-baik saja. Teja menghapus air matanya. Teja dibawa dokter menemui Nandini. Nandini sama sekali tidak lagi mengenalnya. Rupanya, benturan pada kepala Nandini menyebabkan hilang sebagian ingatannya. Bahkan dia lupa untuk apa dia datang ke India. Nandini meminta teleponnya dan dia menelpon ayahnya. Teja keluar dari ruangan perawatan dengan hati yang sangat kecewa. Ayah Nandini datang, Nandini memeluk ayahnya dan menanyakan ibunya. Rupanya ingatan Nandini mundur cukup jauh karena dia berpikir ibunya masih hidup. Saat keluar, Nandini tidak menggubris Teja sedikit pun. Teja akan bicara dengan Nandini, tetapi ayah Nandini menghalangi. Teja memandangi kepergian Nandini dengan sedih. Ayah Nandini membuat cerita palsu mengapa Nandini ke India. Dia kemudian mengajak Nandini kembali ke London. Pria itu menjadi senang karena dengan Nandini hilang ingatan, rencana Nandini mengembalikan properti tidak jadi dilakukan. Teja terlihat sangat sedih karena Nandini tidak mengingatnya. Tentu saja cinta mereka telah dilupakan Nandini. Suatu hari secara tidak sengaja, Teja bertemu dengan pria yang pernah mengejar Nandini. Pria itu ketakutan, dia berlari dan Teja mengejarnya. Setelah pria itu ditangkap, Teja menjadi tahu bahwa karena takut kehilangan properti, ayah Nandini akan melakukan apa saja kepada Nandini. Teja menjadi khawatir dan mengatur strategi dengan teman-temannya agar Nandini tidak kembali ke London. Mereka mengatur sejumlah orang, seakan-akan Nandini artis terkenal dan bernyanyi bersama grup band yang dipimpin Teja. We love your songs, madam. We die for your voice. Rose selfie, sir. Please, sir. Please, sir. Saat di dalam mobil terlihat Nandini mulai ragu untuk kembali ke London. Dia menyuruh ayahnya agar mereka pergi ke grup band Crazy Boys, karena dia ingin bertemu Teja. Rencana Teja berhasil. Sementara itu di tempat Teja, mereka memang sedang menunggu Nandini. Nandini masuk dan melihat mereka sedang berlatih. Teach! Terjadi sedikit drama dan akhirnya Nandini batal pulang ke London untuk sementara. Please, Daddy. 15 days start. Berbagai cara teman-teman Teja lakukan agar mengembalikan ingatan Nandini tentang Teja, tetapi sia-sia. Suatu waktu Nandini meminta agar bicara sendiri dengan Teja. Dia bertanya apa benar kita saling mencintai seperti yang mereka katakan? Teja mengiyakan, tetapi Nandini kemudian menunjukkan sebuah video, di mana Nandini katakan bahwa mereka bukan berpacaran tetapi Teja hanya asistennya. Nandini terlihat marah karena merasa Teja dan teman-temannya menipu dirinya. Teja berusaha memberikan penjelasan tetapi Nandini tidak mau mendengarnya, dia pergi meninggalkan Teja. Saat Nandini pergi, Teja meminjam HP temannya dan mengirim pesan kepada Nandini. Pesan berbunyi segera datang ke Meher Baba Ashram dari Gangadhar. Nandini mengingat, dia pernah bertanya tentang sebuah foto dan ibunya memberitahukan, Tuan Gangadhar adalah guru ibunya di sekolah yatim piatu. Nandini meminta supir untuk mengantarnya ke tempat itu. Teman-teman Teja bertanya mengapa Teja mengirim pesan tersebut. Teja menjelaskan bahwa dia pernah mengantar Nandini beberapa kali ke sana, dan itu pasti berhubungan dengan mengapa Nandini datang ke India. Semoga itu akan memberi dia petunjuk. Nandini bertemu Tuan Gangadhar. Tuan Gangadhar terkejut karena kondisi Nandini yang hilang ingatan. Nandini bertanya mengapa dia datang ke India dan untuk apa dia bertemu Tuan Gangadhar beberapa kali sebelumnya. Tuan Gangadhar menceritakan semuanya, dan akhirnya Nandini tahu apa maksud kedatangannya ke India. Walaupun ingatannya belum kembali.
Tuan Gangadhar juga bercerita, mereka berdua pernah pergi ke lembaga pembinaan anak, dan diinformasikan bahwa Tuan Murpilah yang mengetahui keberadaan anak yang menolong ibunya. Dia sedang berada di luar negeri. Nandini akhirnya memutuskan untuk melanjutkan memenuhi keinginan terakhir ibunya, yaitu menemui anak yang pernah menolong ibunya. Dia pun menyadari apa yang dilakukan ayahnya sangat egois. Tuan Gangadhar bilang Tuan Mervy akan datang 5 hari lagi, Anda bersabar dan akan bertemu dengan anak itu. Sementara itu Teja dan temannya mengintip dan mengetahui apa yang Nandini bicarakan dengan Tuan Gangadhar. Tiba-tiba ada telepon dari klub bahwa ayah Nandini berada di sana. Mereka kembali dan terlihat ayah Nandini duduk dengan wajahnya yang kaku. Untunglah tiba-tiba muncul Nandini. Dia sengaja membuat skenario bahwa mereka sedang berlatih dan akan berangkat ke Visak untuk pentas di sana dalam 5 hari ke depan. Nandini sengaja mengulur waktu kembali ke London supaya bisa bertemu Tuan Mervy. Tanpa dia tahu Teja telah mengetahui semuanya. Teja dan temannya pura-pura membatalkan rencana ke Visak. Nandini terkejut dan menghampiri Teja, dia memohon agar jangan dibatalkan. Teman Teja katakan mahar Baba Ashram. Nandini terkejut karena Teja dan temannya ternyata tahu rencana dia ke Visak. Akhirnya Nandini memohon agar mereka membawa dia ke Visak dan Teja setuju. Terlihat Teja dan Nandini memulai perjalanan ke Visak, tetapi Nandini masih tidak menyukai Teja, karena menurut dia, Teja telah membohongi dia dengan mengatakan dulu mereka saling mencintai, padahal sebenarnya tidak. Mereka sering bertengkar dalam perjalanan. Hal itu membuat Nandini makin tidak suka Teja. Malam harinya mereka tiba di sebuah tempat pemujaan. Teja turun untuk mencari makan, Nandini yang sedang tidur terkejut, takut dan mengejar Teja. Teja bilang dia lapar dan akan mencari makan. Karena jengkel, Nandini berdoa dan meminta, katanya, Dewi, saya tidak tahan dengan siksaannya, kirimkan aku pergi dari pria ini secepatnya. Teja kemudian pergi, dengan diam-diam Nandini membuntutinya. Teja melompati tembok pagar sebuah rumah, Nandini mengira Teja akan mencuri. Teja masuk rumah itu dan membangunkan seorang sepupunya yang lagi tidur. Wanita itu terbangun dan langsung mengucapkan, Teja selamat ulang tahun. Rupanya ini rumah paman Teja, tempat dia dibesarkan dengan kasih sayang dari semua orang di situ. Dan hari ini adalah ulang tahunnya. Teja akan pergi, tetapi terdengar bel pintu, Teja mundur 1 langkah. Pintu rumah dibuka oleh bibi Teja. Terlihat Nandini berdiri di depan pintu. Nandini bilang, ada pencuri datang ke rumahmu. Wanita paruh baya itu malah tersenyum senang, dia bilang, apakah dia sudah datang? Aku tahu, ini adalah hari ulang tahunnya. Wajah Nandini bingung, muncul 2 perempuan lagi yang adalah bibi-bibi Teja juga. Salah satunya adalah bibi Teja di Hyderabad, dan dia mengenal Nandini dari video Teja. Dia berbisik, dan mereka paham. Bibi Teja kemudian bilang ayo masuk Nandini. Nandini makin heran mengapa mereka tahu namaku. Untunglah Teja muncul dan Nandini jadi mengerti. Semua orang dalam rumah datang, dan terlihat senang menyambut kedatangan Teja. Kegembiraan mereka membuat paman Teja terbangun. Paman Teja bersuara dan Teja sembunyi. Karena melihat kehadiran Nandini, dia bertanya siapa Nandini. Sepupu Teja Aisu spontan mengenalkan Nandini sebagai teman kuliahnya, dan sedang berlibur. Akhirnya situasi jadi aman. Nandini bertanya kepada Aisu, mengapa dia dikenalkan sebagai teman kuliahnya? Dan Aisu menceritakan masalah sebenarnya. Sehingga Teja diusir dari rumah oleh pamannya. Nandini kemudian berencana tinggal lebih lama di keluarga ini, untuk mengetahui lebih banyak tentang Teja. Malam itu, semua orang bergembira merayakan ulang tahun Teja. Nandini yang melihat hal itu hanya tersenyum, dia pura-pura batuk dan bibi Teja memanggil dia untuk bergabung. Nandini meminta kepada Teja agar menunda perjalanan mereka 2 hari lagi, karena kakinya sakit, padahal dia hanya berpura-pura. Teja tidak mau, tetapi bibinya marah-marah karena masih rindu dengan Teja. Nandini memprovokasi bibi Teja, dia bilang, Teja akan tinggal jika dia mencintai bibi. Bibi Teja senang karena itu, dan Teja memutuskan untuk tinggal. Nandini pergi ke kuil, Teja menyusul Nandini di sana, tetapi dia tidak menemukan Nandini. Teja melihat ada seorang pria di dalam mobilnya, ternyata pria itu adalah Ajay. Pria yang gagal menikah dengan sepupunya Sweta. Rupanya dia telah mengajak beberapa orang pria untuk mengeroyok Teja. Mereka kemudian menghajar Teja, Teja membiarkan dirinya dipukul sampai babak belur. Please, Wonder. Nandini tiba di situ dan melihat kejadian tersebut. Dia berlari dengan khawatir melihat Teja dipukuli. Teja meminta Nandini pergi, tetapi Nandini terus berlari menghampiri Teja. Seorang pria berbalik akan menyentuh Nandini, Teja dengan marah menghempaskan pria yang sedang memegangnya, menarik pria yang akan menyentuh Nandini dan melemparnya. Teja yang tadinya diam saja, sekarang berbalik menghajar mereka semua. Termasuk si Ajay, Teja memukulnya sampai benar-benar babak belur.
Saat Teja sedang menghajar Ajay, orang kampung melihatnya dan melaporkan kepada Paman Teja. Ini situasi di rumah Paman Teja Krishnamurti. Orang tua Ajay marah-marah, karena Teja sudah diusir tetapi masih datang ke kampung mereka, dan memukul anaknya. Mereka seakan-akan mempersalahkan Paman Teja karena hal itu. Teja mengatupkan tangannya dan memohon agar pamannya jangan disalahkan. Krishnamurti marah dan membentak Teja. Krishnamurti berbalik menatap istrinya dan orang-orang seisi rumahnya. Dia marah karena menganggap mereka telah menipu dirinya selama ini. Paman Teja mengatupkan tangannya dan katakan, kepada siapa saya harus bersujud. Saat dia akan berlutut, terdengar suara Sweta. Paman, tidak perlu bersujud di kaki siapapun. Sweta yang sedang hamil anak keduanya, berlari ke arah pamannya. Ayahnya marah dan menghalangi langkah Sweta, dia akan memukul Sweta, tetapi dicegah Krishnamurti. Sweta bilang, marahi aku sepuasnya, tetapi jangan marahi kakakku. Dia tidak bersalah apa-apa, sambil menunjuk Teja. Sweta kemudian menceritakan kejadian sebenarnya. Malam itu, saat dia akan kabur dengan Aditya, pria yang dia cintai, Teja menghalangi mereka. Teja memarahi Sweta, dia ingatkan Sweta bahwa ayah dan ibunya serta paman, pasti akan kecewa dan sedih dengan apa yang dia lakukan. Juga Ajay yang telah mencintainya sejak kecil pasti sangat kecewa. Teja marah-marah dan seperti akan memukul Aditya, melihat itu Sweta pergi ke sebuah sumur tua dan akan melompat. Teja menghalangi Sweta, dan sambil menangis Sweta berterus terang bahwa dia hamil. Akhirnya dengan terpaksa Teja membawa mereka dan menikahkan mereka di kuil. Setelah itu Teja kembali, dan dia diusir dari rumah. Masih sambil menangis, Sweta terus bicara, dia katakan, untuk menyelamatkan kehormatan keluarga besar mereka, Teja rela menanggung semuanya, disalahkan dan diusir. Sambil menunjuk Teja dia katakan, itu saudaraku. Bibinya datang dan mengelus pipi Teja sambil menangis. Pamannya jatuh terduduk, Teja menghampiri pamannya yang sudah seperti ayahnya itu. Pamannya memegang pipi Teja dan minta maaf. Kebahagiaan keluarga itu kembali lagi. Di sisi lain, terlihat Nandini yang menatap Teja penuh cinta, cinta yang pernah hilang. Tumbuh dan mekar lagi di hatinya. Dia sangat kagum dengan seorang Teja. Pagi itu, Nandini datang lagi ke kuil dan berdoa. Dia bilang, Dewi, aku berdoa tergesa-gesa kemarin. Tanpa tahu tentang dia. Tolong batalkan itu. Aku harus tetap berada di sini. Aku mencintainya. Saat Nandini kembali, di rumah sudah ada Tuan Gangadhar dan Tuan Mervi. Dia disambut Krishnamurti. Paman Teja bilang apakah kamu mencari anak laki-laki yang menyelamatkan ibumu? Nandini mengiyakan. Akhirnya Nandini dikenalkan dengan Tuan Mervi. Tuan Gangadhar bilang, aku sudah bertanya kepada Tuan Mervi, dan ternyata rumah ini adalah rumah anak laki-laki itu. Tuan Mervi menyambung, yang menyelamatkan ibumu tidak lain adalah Teja. Nandini masih tidak percaya, tetapi Paman Teja menegaskan itu dan menceritakan semua kejadiannya. Selesai bercerita, Teja muncul dan langsung menuju lantai 2 rumah itu. Nandini menahan langkah Teja. Nandini akan katakan tentang ibunya. Teja memotong dan bilang, Tuan Gangadhar telah menceritakan semuanya. Bahwa ibumu memikirkanku sampai dia meninggal. Aku minta maaf karena telah menyakitimu, kata Teja. Seorang Paman Teja berbisik ke telinga Krishnamurti, dia katakan, Teja mencintai Nandini. Paman Teja mengangguk, dia mengajak Teja ke atas, Nandini hanya menatap kepergian mereka. Semua orang terlihat senang. Paman Teja bertanya tentang cinta Teja kepada Nandini, Teja hanya diam. Saat pamannya akan pergi memanggil Nandini, Teja menahan pamannya, dia bilang, tidak paman, Nandini tidak mencintaiku. Waktu yang sama Nandini naik juga ke atas dan mendengar semua percakapan mereka. Teja menganggap, walaupun Nandini mau, itu hanya karena rasa terima kasih bukan cinta. Nandini yang mendengar berucap pelan, aku mencintaimu Teja. Adik sepupu Teja berkomentar, bagaimana jika Nandini ternyata mencintaimu? Teja bilang, itu tidak mungkin, karena sebelum kami datang ke sini, dia berdoa agar Tuhan menjauhkan aku darinya. Mendengar itu hati Nandini makin hancur. Nandini melangkah mundur, membersihkan air matanya dan pergi menemui mereka. Dia berusaha terlihat biasa-biasa saja. Nandini datang dan berpamitan untuk pergi ke bandara. Paman Teja menyuruh Teja untuk mengantar Nandini. Teja melepaskan Nandini pergi dengan hati berat. Di bandara Nandini berpapasan dengan dosen yang dia berikan pena saat Teja ujian. Nandini cuek karena tidak lagi mengenalnya. Untunglah dosen itu berkata, apakah Anda melamar Teja? Langkah Nandini terhenti seketika. Dia berbalik dan bilang tidak Pak. Dosen itu menyambung apakah Anda lupa, Anda datang hari itu ke kampus dan bertemu dengan saya. Nandini kemudian bercerita bahwa dia kehilangan sebagian ingatannya. Dosen itu kemudian bercerita tentang yang terjadi pada hari itu. Anda memberikan surat cinta untuk Teja. Saya mengira itu kertas contekan dan merobeknya. Nandini terlihat kecewa.
Ayahnya datang dan mengajak Nandini pergi. Dia berterima kasih dan akan pergi. Dosen itu menahannya lagi, dia bilang, kamu kembali lagi hari itu. Nandini berbalik dengan penuh harap. Pak dosen melanjutkan, kamu kembali dan memberikan sebuah pena yang berisi rekaman suara kata cinta untuk Teja. Pena itu Pak dosen kembalikan dan Nandini terlihat sangat senang. Nandini berlari keluar dari bandara dan mencari Teja. Karena Teja belum terlalu jauh Nandini bertemu Teja. Nandini berteriak memanggil nama Teja. Teja berbalik melihat Nandini. Nandini menunjukkan pena itu. Tentu saja Teja mengenal pena itu. Nandini bilang profesor memberikan pena itu, sepertinya saya datang saat Anda sedang ujian. Teja bilang apakah kamu datang? Nandini mengangguk. Nandini menekan tombol itu dan terdengar rekaman suara Nandini yang menyatakan cintanya kepada Teja. I love you. Love you. Love you. Nandini bilang, aku tidak punya apa-apa untuk membuktikan bahwa aku mencintaimu sejak sebelumnya. Dan Nandini bilang lagi, I love you, I love you. Teja-Teja membuka tangannya dan mereka berpelukan. Film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.